pada video sebelumnya kita sudah berhasil mencapai program tim tic-tac-toe kita ini mencapai di mana kita sudah berhasil kalau kita mengklik ini muncul X. Sekarang giliran kedua yaitu kalau kita klik lagi muncul O, kalau kita klik lagi X, kita klik lagi O gitu, kita klik lagi X gitu, seperti ini. Nah, sekarang kita maunya bagaimana supaya program game itu mengetahui bahwa ya, X ini kan sudah segaris ya. Bagaimana game itu mengetahui bahwa X itu menang gitu. Sebaliknya juga kalau O itu segaris, ya bagaimana game itu mengetahui kalau O itu menang gitu. Terlebih dahulu kita akan membuat bagaimana kita akan menyimpan posisi dari tombol yang dipilih oleh si player ini. Misalkan X ini player 1 dia memilih tombol 1, 5, 9. Coba bagaimana dia akan menyimpannya gitu. Dan kita maunya itu program itu akan hanya menyimpan 3 saja, 3 posisi X-nya. Artinya kalau misalkan dia pilih X lagi, harusnya X yang pertama dipilih itu akan berubah posisinya gitu. Kenapa kita melakukan seperti itu? Karena nanti ada kondisi di mana nanti kalau X bisa kayak gini, X kita pilih X lagi, terus 0 sini, kita pilih X lagi, terus 0 lagi, kita pilih X lagi, 0 lagi, kita pilih X lagi. Tidak akan menang seperti ini. Nah, kita maunya itu supaya jumlah X atau O itu hanya 3 saja. Apabila misalkan sudah 3 terus dipilih lagi, posisi X yang pertama kali dipilih itu akan berubah posisinya. Di sini kita akan bahas teorinya dulu. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya linked list ya. Kenapa linked list? Kenapa kita tidak menggunakan array? Nanti kita jelaskan kenapa alasannya. Bagi yang belum ngerti tentang konsep linked list, mungkin bisa melihat video tentang apa itu linked list gitu ya. Oke, saya jelaskan teorinya terlebih dahulu. Misalkan ini game tic-tac-toe kita, ada sebuah variabel namanya variabel linked list. Yang pertama itu karena variabel linked list-nya baru pertama dibuat, artinya linked list-nya isinya kosong ya, gitu. Karena sesuai dengan gamenya itu kosong ya. Nah, sekarang kita fokus ke X saja dulu, O-nya kita tidak fokuskan. Pertama, ketika X itu player 1 memilih X posisi X di posisi 1, maka nanti di linked list itu akan dijalankan perintah at last itu. At last sesuai dengan posisinya. Misalkan at last 1 kan posisi 1, nanti node pada linked list akan terbentuk seperti ini dengan nilai yang di dalamnya itu 1 ya. Nah, di linked list itu ada istilah first node sama last node ya. Karena di sini cuma satu node saja, berarti node ini akan dianggap sebagai first node dan sekaligus node terakhirnya, last node-nya. Sekarang, player 1 akan memilih langkah keduanya. Jelas dia tidak akan bisa memilih posisi 1 ya. Misalkan dia pilih posisi 3, maka akan dijalankan perintah lagi at last gitu. Tambahkan node di akhirnya gitu. Dengan posisi 3 dengan nilai 3 berdasarkan posisi yang sudah dipilih. Berarti setelah di akhir node itu yang di akhir rangkaian node akan ditambahkan node lagi dengan nilai yang di dalamnya itu 3. Nah, tadi kan first sama last itu posisinya di sini. Karena terdapat node lagi baru dan node-nya sekarang jumlahnya lebih dari 1, berarti posisi last itu berpindah ke node yang terakhir gitu. Selanjutnya sekarang dia langkah ketiga dari player X ini, misalkan dia pilih X di sini, maka dia akan dijalankan perintah at last lagi.
maka akan dibuatkan sebuah node baru dengan nilai 5 gitu. Dan posisi lastnya itu akan berpindah ke node terakhirnya gitu. Nah, seperti itu ya. Di sini kita sudah bisa menyimpan 3 langkahnya, yang akan dicek ketika sudah langkah 3 akan dicek apakah dia sejajar atau tidak gitu. Ini kan karena dia tidak sejajar, berarti dia tidak menang gitu. Nah, sekarang misalkan player 1 ini dia mau melangkah lagi misalkan ya. Misalkan dia mau melangkah lagi karena sudah jumlahnya 3x ini, maka harusnya ada satu posisi yang dihapus gitu. Kita maunya seperti itu. Nah, misalkan kondisinya kita mau melangkah di sini ya, X-nya di posisi 9, berarti proses pertamanya itu yaitu at last 9, dia buatkan node baru dengan posisi 9 ini. Dan last-nya otomatis berubah di posisi terakhirnya. Nah, sekarang kan kita maunya hanya tiga posisi X ini, berarti yang first-nya tadi itu harus dihapus gitu. Dan berarti di sini ada perintah remove first gitu. Kita hapus node yang pertamanya gini. Berarti ini akan otomatis nanti di programnya juga kita hapus juga posisi X-nya ini, hapus ini. Dan first node-nya itu akan berubah secara otomatis ya ke node terakhir, ke node selanjutnya. Berarti ini tidak dianggap lagi sebagai bagian dari node gitu. Itu gunanya kita menggunakan linked list itu biar enak, biar lebih gampang kita menentukan bahwa di mana nilai pertamanya gitu ya. Berbeda dengan kalau kita menggunakan array, misalkan kalau kita terapkan menggunakan array, misalkan posisinya 1, 3, 5. Misalkan X itu memilih posisi 8. Kita harus rubah posisi 3 sama 5 ini, ketiga ke 1, 5 ke indeks ke 2 gitu. Seperti ini. Kalau sudah baru dimasukkan nilai 8. Begitu selanjutnya sampai langkah seterusnya. Itu akan lebih ribet dibandingkan kita menggunakan linked list. Karena linked list posisi pertama itu akan secara otomatis menjadi posisi pertama gitu. Oke, begitu selanjutnya. Misalkan sekarang di sini misalkan X akan kita pilih di sini. Berarti akan ditambahkan at last di sini. At last 7 karena X posisinya di 7 yang dipilih ya. Posisinya di 7 gitu. Otomatis karena linked list itu otomatis last-nya itu akan berubah posisinya di sini. Sekarang selangkah selanjutnya karena kita mau menyimpan 3 langkah terakhirnya itu berarti node yang ini dengan nilai 3 akan dihapus gitu. Karena posisinya 3 berarti ini dihapus. Nanti kita remove first, perintahnya itu remove first ini, dan ini akan otomatis nanti ke first-nya akan berubah secara otomatis ke 5 gitu. Berarti ini akan kosong sekarang nanti. Berarti seperti itulah prosesnya. Bagaimana kita men-tracking atau menyimpan 3 langkah terakhirnya. Nah, dengan 3 langkah terakhirnya ini, game akan mengecek apakah 3 langkahnya terakhirnya ini sejajar atau tidak gitu. Begitulah konsep bagaimana kita menyimpan langkah-langkah dari yang dipilih oleh masing-masing player, dan 3 langkah tersebut itu yang akan dicek nanti apakah dia sejajar atau segaris atau tidak. Untuk praktiknya bagaimana codingnya akan dijelaskan pada video selanjutnya.